Mbak Zingga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat, Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga, Profesor Dr. Pil Almakin SAG MA. Yang saya hormati, Kaprodi IAT, Bapak Dr. Ali Imron STHI MHum. Yang saya hormati segenap pengurus HMPS IAT, dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa baru Prodi IAT 2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dengan acara pada pagi hari ini yang insya Allah lancarkan. Selawat dan salam semoga terlimpahkan kehadirat Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini, yaitu pengenalan HMPS dan sharing session dengan tema Kenali Dirimu, Kampusmu, dan Raihlah Impianmu. Baiklah teman-teman maba yang berbahagia, izinkan saya Jingga Kingkin Sukma, IAT 2020, sebagai MC pada acara pagi hari ini. Dan berikut saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan, acara yang keempat yaitu perkenalan HMPS IAT, acara kelima yaitu sharing session, acara yang keenam yaitu penutup. Baiklah, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran, dengan harapan acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi oleh saudari Sri Mahesti Chania. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih.
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan kalam ilahinya. Semoga bisa menjadi syafaat bagi kita semua yang mendengarkan. Baiklah, beranjak ke acara selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua HMPS IAT kepada Saudari Silvia, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Jingga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan nikmatnya kita dapat bertemu secara virtual dalam acara pengenalan HMPS dan juga sharing session dengan tema kenali dirimu, kampusmu, khususnya program studimu, serta raihlah mimpimu. Sebelumnya, saya ucapkan yang terhormat kepada Profesor Dr. Phil Almakin, SAGMA, sebagai Rektor UN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dekan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UN Sunan Kalijaga, Dr. Inayah Romaniyah, MHUM MA, yang terhormat Bapak Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Bapak Dr. Ali Imron, STHI MHUM, serta teman-teman HMPS yang telah bersusah payah mengadakan acara pada pagi hari ini, khusus untuk teman-teman khusus untuk teman-teman angkatan di 21, serta kepada teman-teman yang berbahagia.
Teman-teman, tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini diharapkan semoga teman-teman 2021 apapun yang ada di pikirannya mengenai program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, jika masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti bisa ditanyakan kepada sharing session dan juga kepada teman-teman dari HMPS. Tujuan utama dari sini adalah untuk mengenalkan HMPS Ilmu Al-Quran dan Tafsir sebagai lembaga kemahasiswaan yang mana selalu berupaya untuk menunjang kegiatan sitas akademik maupun non-akademik dari program studi IAT sendiri maupun dari teman-teman yang ada di Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Semoga dengan adanya kegiatan ini menambah kecintaan kita pada program studi kita sendiri dan juga menambah semangat kita dalam belajar di prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ali Imron yang telah menyempatkan hadir pada acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapak dan juga kepada teman-teman yang telah hadir dalam acara kita pada pagi hari ini. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Sylvia. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kaprodi IAT, yakni kepada Bapak Dr. Ali Imron STHI M.Hum. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktunya Mbak Jingga, Mbak Sylvia. Oke, pertama-tama kita aturkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya, meskipun Jogja masih PKM level 4 ya, berita terbaru ya, saya ikut memantau Jogja masih PKM level 4 zona merah terutama untuk wilayah Kulon Progo. Nah, itu yang agak menjadikan ganjalan. Kita berdoa semoga tetap sehat dan sekaligus bisa secepatnya turun ke level 3 PKM-nya ya, karena PKM 3 itu sudah ada lampu hijau meskipun suatu saat bisa jadi kuning, bisa jadi merah untuk kuliah langsung ya, kuliah langsung. Berita terbaru gitu, jadi kuliah kita itu langsung tatap muka atau di daring itu tergantung nanti level PKM-nya turun naik itu ya. Jadi mungkin bagi Anda yang jauh dari Jogja ya, bisa untuk ya siap-siap lah ya, nyari kos-kosan atau bagaimana ya, karena nanti suatu saat akan tiba-tiba boleh kuliah langsung tatap muka. Nah, itu biasanya tidak bisa 100% ya. Paling satu kelas dibatasi 20 orang atau 25 orang. Nah, itu kan butuh siapa yang ada di dekat Jogja lah, maka dia yang dapat. Kira-kira perkembangan terbaru seperti itu ya, sekaligus untuk mengabarkan saja. Tapi nanti suatu saat kok tiba-tiba penularannya itu naik lagi, korbannya naik lagi ya. Hari-hari terakhir ini di Jogja yang positif sekitar 200-300-an orang. Ketika puncak-puncak gelombang Delta itu bisa sampai 2000-an. Ya, 1000, 2000 padahal cuma satu provinsi ya. Sekarang juga itu, tetapi ya di Kabupaten Kulon Progo kayaknya masih agak banyak sehingga belum turun ke PKM yang level 3. Ya, kalau yang 1, 2 itu malah sudah bisa kuliah langsung gitu. Ya, jadi suatu saat kalau Anda tiba-tiba bisa ada pengumuman ya, mulai tanggal ini kita kuliah langsung gitu ya. Jangan lupa
sebelum perkuliahan ya ini hal-hal yang menyangkut dulu aja seputar perkuliahan dulu. Untuk yang ini angkatan 2021 semua ya Mbak ya? Iya Bapak. Oke, sudah pada divaksin semua belum ini? Mungkin boleh dijawab di itu kolom chat teman-teman. Sudah pada divaksin belum ini? Belum ya? Wah ini ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah ini belum merata ini ya. Untuk yang belum, usahakan untuk sudah ya. Kalau dosis ketiga enggak ada ya. Sudah dosis kedua ya. Saya juga cuma 2 dosis, enggak perlu banyak-banyak ya. Kalau yang dosis ketiga itu kan untuk tenaga medis karena mereka setiap hari kena. Masih 17 tahun enggak apa-apa ya. Lebih dari 12 tahun, usia di atas 12 tahun sudah bisa. Kalau 1 kali boleh Pak, ya 1 kali masih kurang. Ya, karena nanti kuliah langsung itu salah satu syarat yang diminta oleh petugas Satgas Covid itu adalah sertifikat vaksin. Stoknya susah. Yang ini ada yang di Jogja ini. Kalau yang di Jogja bisa saya kasih share infonya ini. Di UGM itu mulai tanggal 1 ini sampai tanggal 16 itu ada vaksinasi itu. Ya, ada vaksinasi. Oke ya. Kalian tidak perlu termakan oleh berita-berita viral yang tidak kalau vaksin cepat-cepat takut vaksin ulang. Enggak, vaksin itu jeda waktunya sekitar 2 minggu dari yang pertama. Luar kota bisa vaksin juga, mboten nggih Pak? Bisa. Ya, di Jogja bisa, KTP luar kota bisa. KTP luar Jogja maksudnya bisa. Ya, coba nanti saya tak identifikasi untuk yang tinggal di Jogja sama yang enggak di Jogja karena ini nanti ya untuk antisipasi saja sih ya. Kalau seumpama sudah ada lampu hijau untuk kuliah langsung tatap muka, tetapi salah satu syaratnya adalah tidak sudah vaksinasi atau sertifikat itu vaksin, maka Anda yang enggak vaksinasi belum divaksin nanti ya terganjal aturan itu. Ya, jadi tidak terus los itu enggak, ada syarat-syaratnya karena berdasarkan riset itu terbaru memang yang sudah vaksinasi terutama vaksin sudah kedua, tahap kedua, pertama juga sudah mending, itu kalau kena COVID itu tingkat keparahannya tidak terlalu parah gitu. Ya, dibanding dengan mereka yang belum tervaksinasi. Hanya 1%. Saya kemarin ikut seminar dengan kedokteran UGM itu memang data di rumah sakit itu mereka yang kena COVID yang sampai levelnya parah, ya sampai rebutan oksigen ya. Dulu waktu gelombang delta tingginya di Jogja itu stok oksigen di rumah sakit itu menipis. Kalau jangka hidupnya sedikit nggak usah dipercaya itu tidak benar. Hidup dan mati kita sudah diatur oleh Allah ya. Vaksin itu perintahnya Nabi ya, tadawau fa inna kulli da'in dawa. Berobatlah karena sesungguhnya setiap penyakit itu ada obatnya ya. Kalau sudah mati ya waktunya mati, tetapi berobat termasuk vaksin itu bagian dari perintah Nabi ya, perintah agama kita. Ya, para nabi juga kalau sakit juga berobat. Bukan terus kemudian merasa cukup sakit tawakalnya itu enggak. Vaksin di luar Jogja kedua bisa, sepertinya bisa ya, karena sekarang sudah tidak terlalu mensyaratkan itu ya KTP setempat ya. Yang penting nama dan nomor KTP itu loh, nomor apa namanya, KIK, kartu kependudukan. Itu kan di KTP kan ada itu ya, ONIK, nomor induk kependudukan ya, ONIK. Asal itu punya kan sama ada datanya itu ya. Jadi kalau yang belum divaksinasi
Ya sebulan lagi ya, ditunggu aja kalau sudah punya anu. Pak, bukannya sertifikat sudah dikasih ketika vaksin pertama? Iya, vaksin pertama nanti buktinya saksi vaksin pertama gitu ya. Terus vaksin kedua ya ada bunyinya vaksin kedua gitu. Kalau mengandung babi tidak ada, itu hanya isu aja. Ya, vaksin corona itu bebas dari unsur babi. Saya berani jamin kalau Anda punya alat lab ya dites PCR, adakah DNA babi di vaksin COVID itu? Enggak bakal ketemu. Karena memang enggak ada. Ya, itu hanya isu yang viral aja. Itu enggak perlu dipercaya itu. Ya. Meskipun ada orang-orang yang kelihatan pinter, tapi ketika ya coba ditantang itu bisa dicek nggak? Kalau memang mengandung babi kan otomatis DNA babi terdeteksi. Ya, dapatnya 2 sertifikat. Iya, sebenarnya bukan sertifikat sih, hanya kartu kecil aja kayak KTP itu. Itu kita nggak dapat secara fisik, tetapi dikasih link ya melalui SMS, ya melalui SMS bukan melalui WA. Ya, karena yang lebih privat itu nomor SMS. Kalau WA sering dibajak kan, beberapa kali kawan kolega dosen itu dibajak WA-nya terus diminta pinjaman hutang sekian juta, ternyata tahu-taunya yang dikirimi transfer itu bukan orang yang bersangkutan, tapi pembajak nomor WA-nya. Kalau WA kan gampang dibajak daripada nomor SMS ya. Nah itu. Jadi Anda yang belum vaksinasi mungkin segera bisa menghubungi puskesmas atau klinik terdekat untuk bisa mendapatkan vaksinasi. Nanti kalau ada informasi tentang kuliah langsung supaya tidak terganjal aturan itu. Ya, keluhan-keluhan tentang kuliah daring itu kekurangannya ini itu dan lain sebagainya, itu satu-satunya cara yang memang menggunakan kuliah langsung ya, dirubah ke kuliah langsung, tetapi itu nanti AstraZeneca mengandung nggak ada itu ya, itu tidak mengandung. Jadi yang fatwa M itu sebenarnya tidak mengandung, bersinggungan. Awalnya itu sudah ada salah satu bahannya yang berasal dari tripsin ya, tetapi ketika mau diproduksi secara massal itu sudah dicuci, dan dicucinya itu sudah melalui purifikasi, itu diulang-ulang sampai ribuan kali dengan mesin, dan itu salah satu bahannya itu adalah mineral tanah ya. Jadi secara agama itu sudah melebihi syarat 7 kali dicuci yang dicampuri dengan tanah itu ya, karena pakai mesin dia ya, sekali mesin itu muter itu kan terus airnya mengalir kan bisa ribuan kali itu ya, tidak seperti nyuci manual dengan tangan kanan itu ya. Jadi tidak perlu ragu ya, tidak perlu ragu, kecuali kalau punya komorbid. Komorbid itu penyakit penyerta, punya darah tinggi. Masa masih mahasiswa semester awal sudah punya darah tinggi? Kayak simbah-simbah aja kan nggak mungkin ya. Kolesterol kayaknya enggak, terus kemudian sakit jantung dan lain sebagainya. Kalau yang seperti itu nanti bisa minta hubungi dokter terdekat untuk deteksi lebih detail ya. Kalau orang IAT ya enggak kompeten untuk menjelaskan itu ya. Darah tinggi atau gula ya, gula itu diabetes mellitus itu ya, itu yang punya penyakit seperti itu mungkin bisa beda perlakuannya gitu ya, tergantung dosen yang menjadi penanggung jawab, dokter ya, tergantung dokter yang menjadi advisor atau penasehat kesehatannya itu. Oke ya, itu yang kaitannya dengan persiapan perkuliahan. Tahu-tahu kalau ternyata sudah dibuka yang perkuliahan tatap muka langsung ya. Nggak tahu tempat-tempat asal kalian seperti apa perkembangannya. Saya kira ya kurang lebih sama lah se-Indonesia ya. Cuma di Jogja masih PPKM level 4
ya. Yang bisa itu level kalau satu itu kan hijau ya, sudah bisa full. Kalau yang 2 itu ya masih hijau, kadang-kadang kuning ya. Kalau 3 itu kuning, bisa tetapi kuning itu kalau ibarat lampu. Kalau 4 itu masih merah lampunya. Oke, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, materi-materi tentang keprodian itu sudah banyak kita bicarakan baik ketika PBAK maupun ketika ospek. Ya, di ospek bagian keprodian ada, di PBAK juga ada. Jadi sudah banyak pengenalan ya. Mungkin ini kan acaranya acara HMPS. HMPS itu himpunan mahasiswa program. Kalian bisa beraktivitas di sana untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat minat kalian. Ya, nanti di UIN Jogja akan ada banyak sekali kan organisasi-organisasi. Kalau HMPS itu lebih ke arah ya ada aspek-aspek politik lah, istilahnya politik perkampusan. Ya, ada nanti Dema, ada dan lain sebagainya. Itu yang kaitannya dengan organisasi keprodian. Dan ini resmi yang HMPS ya sebagai wadah mahasiswa IAT. Ini penting kalian untuk meskipun tidak aktif dengan HMPS, tetapi saya minta untuk tetap berkomunikasi dengan pengurus HMPS, Mbak Silvia atau Mbak Kingkin dan bagian informasi dan lain sebagainya ya. Karena kuliah itu informasi apapun itu tidak ada yang menyuguhi seperti sekolah ya. Ketika sekolah itu kan modelnya apa? Ada wali kelas 1A, satu lokal, satu kelas itu ada satu wali kelas, terus kemudian wali kelas 1B, 1C, dan gurunya itu yang terus-terusan ngejar-ngejar. Kalau ada yang belum ngumpulin ini dikejar-kejar, kalau belum bayar ini dikejar-kejar, ngasih informasi tentang libur itu juga itu. Kalau kuliah modelnya enggak, kuliah itu sudah dewasa mahasiswa itu. Ya, jadi apa-apa harus nyari informasi sendiri. Ya, kampus menyediakan informasi di website kampus maupun di website fakultas. Ya, tidak terus kemudian dihubungi satu-satu itu enggak ada seperti itu. Nah, biasanya yang penyebaran seperti itu dibantu atau di-share ulang oleh HMPS. Ya, HMPS pun kalau yang diposting juga di websitenya HMPS atau di akun-akun medsosnya HMPS. Nggak mungkin pengurus HMPS japri satu-satu, ya semua anggotanya satu-satu dijapri. Loh itu kan nggak mungkin juga karena HMPS itu ya semua angkatan mulai dari angkatan 1 ini sampai angkatan 13, ya angkatan 13 itu kan berarti sudah 13 tahun itu ya di prodi IAT ya. Setiap 1 tahun itu kan 1 angkatan ya. Angkatan kalian ini yang paling muda kita dianggaplah angkatan paling muda ke-1 gitu kan, nanti terus mundur ke angkatan 2020 terus 19. Nah itu pengurusnya HMPS-nya cuma 1 ya. Jadi tidak mungkin pengurus HMPS untuk angkatan 2020 misalkan. Ya masa aktifnya mereka ya memang hanya berapa tahun, 1 atau 2 tahun gitu, lupa saya pastinya. Tetapi pengurusnya itu seluruh mahasiswa dari semua angkatan. Jadi informasi-informasi seperti itu nggak mungkin kalau di japri satu-satu mahasiswanya terus dipantau terus enggak. Ya, sudah mahasiswa artinya sudah tahu mana kebutuhannya. Itu yang paling penting, ya. Terus yang penting lagi, dan ini tidak mungkin untuk diinformasiin oleh HMPS. HMPS paling menginformasikan ya waktunya untuk KRS, waktunya untuk input KRS atau registrasi
waktunya untuk bimbingan ini dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa dikasih informasi dari HMPS, atau mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan dari HMPS yang mendukung perkuliahannya kalian. Misalkan ada pelatihan metodologi penulisan ilmiah gitu. Nah, itu kan berguna juga bagi kalian ya. Untuk kalian yang punya bakat menjadi ilmuwan itu kan perlu digencar, perlu digenjot pelatihan-pelatihan yang seperti itu, atau mungkin pelatihan jurnalistik ya. Seperti ya itu tadi penulisan jurnalistik di media-media apa itu, media-media populer ya, di detik.com, di website-website itu ya. Itu sekarang lumayan ya, zaman sekarang itu para penulis kayak gitu disebut dengan content writer ya, penulis konten, content writer. Itu mungkin profesi-profesi tertentu butuh itu website atau yang lain sebagainya. Dibayarnya per artikel terbit, kadang per artikel ada yang berapa, perlu dikunjungi berapa orang baru bisa cair duitnya, atau ada yang modelnya lepas, satu artikel dibayar berapa puluh ribu, itu ada yang seperti itu. Itu kalau kalian bisa menembus apa ya, kebutuhan pihak yang membutuhkan ya. Jadi tidak ada terus orang yang datang ke Anda terus kemudian minta Anda nulis terus dibayar langsung, itu tidak ada. Kalau yang seperti itu ceritanya berarti Anda sudah punya nama terkenal sebagai penulis yang bagus tulisannya. Nah, yang seperti itu baru bisa lahir bila sejak mahasiswa awal itu sudah berlatih ya, baik secara otodidak maupun mengikuti pelatihan-pelatihan seperti yang diselenggarakan HMPS seperti itu. Ya, atau mungkin dari mana HMPS mengadakan pelatihan konten kreator gitu, cara bikin poster, cara bikin apa itu poster, flyer, terus kemudian apa itu yang Canva itu biasanya itu. Ya, pokoknya pelatihan bikin-bikin yang seperti itu. Zaman sekarang itu skill seperti itu diminta, dituntut oleh keadaan. Ya, kemarin itu UIN Sunan Kalijaga mengadakan Kalijaga Global Scholar. Jadi beasiswa untuk mahasiswa internasional. Yang daftar ya ada yang dari Filipina, ada yang dari Baghdad, ada yang dari Bangladesh. Ya. Untuk IAT ada satu mahasiswa Bangladesh ini untuk angkatannya kalian. Ya, kalau kakak kelas kalian ada beberapa orang yang dari Malaysia. Dan itu salah satu syaratnya kan melampirkan CV ya. CV itu kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Itu daftar riwayat hidupnya bukan dalam bentuk Microsoft Word lagi. Ya, sudah dalam bentuk poster. Oke, waktunya sudah 5 menit. Terus tinggal 5 menit. Ya wes ngene wae, wes dirakhiri wae, nanti kalau ada yang tanya bisa yang mengganjal bisa ditanyakan melalui tanya jawab. Atau mungkin nanti nggak ada tanya jawabnya ini Mbak Kinggin. Nggak tahu panitia, ya. Jadi itu nanti sering-sering berkomunikasi dengan HMPS, ya. Meskipun tidak menjadi pengurus itu tidak wajib, dan ya kalau diwajibkan kan nggak mungkin semua jadi pengurus ya. Hanya diperlukan beberapa orang saja. Oke, demikian, saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ada Mas Misbahul Wani SAG Pak dari angkatan 2016 demisioner HMPS, ketua HMPS. Ya, sudah lulus ya kemarin yang bimbing Pak Mahbub. Apa belum Mas Wani? Udah Pak, udah SAG Pak. Udah Pak. Udah ya, ngambil LPDP enggak? Proses Pak, lagi menyiapkan. Ya, siapin ya sebaik-baiknya, terutama itu Mas, bikin website atau apa. LPDP itu kan sukanya orang yang dianggap potensial, meskipun tidak terlalu
Potensi. menonjol secara akademik, kalau dia dilihat secara potensial di masa depan itu planningnya bagus untuk kemajuan bangsa dan negara ya, istilahnya begitu, itu biasanya kemungkinan untuk dapat lumayan lebih besar. Siap, Pak. Sampean bikin organisasi apa atau website apa yang tujuannya itu untuk memajukan negara atau bangsa, itu biasanya suka anunya pengelola LPDP-nya. Siap, Pak. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya-tanya atau mau ngapa-ngapain. Waktu kami kembalikan ke moderator, lupa saya malah. Ayo Mbak Kengkin ngopo iki terusan kok wis mandek entek. Monggo Mbak Jingga. Baik, Bapak, boleh ditutup dulu Bapak sambutannya. Saya sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baiklah, terima kasih kepada Pak Ahli atas sambutannya, Pak. Beranjak acara selanjutnya yaitu perkenalan HMPS IAT yang akan dipandu oleh Mbak Sylvia selaku Ketua HMPS IAT 2020-2021. Kepada Mbak Sylvia saya persilahkan. Oke, baiklah teman-teman. Mungkin sebelum dikenalin, mungkin ada pemutaran video dari teman-teman HMPS mengenai apa sih HMPS IAT dan siapa aja sih yang ada di HMPS IAT pada tahun ini. Kepada Mas Zayan kami persilahkan. Terima kasih Mas Zayan. Nah, tadi teman-teman itu penampilan video profil dari teman-teman HMPS sekaligus mengenai program kerja dari setiap divisinya. Mungkin kemarin teman-teman di PBAK udah ada ditampilkan mengenai video juga dari panitia PBAK mengenai HMPS dan juga keprodian. Tapi mungkin ini untuk lebih dekat mengenal HMPS itu sendiri. Jadi teman-teman di HMPS itu ada
divisi intelektual yang mana tadi disebutkan oleh Pak Ali bahwa bakal menunjang kegiatan akademik, kepenulisan, literasi dan lain sebagainya. Nah, nanti bekerja sama dengan badan otonom yaitu Alfat. Di sana Alfat bahkan lebih menjurus gitu loh mengenai kepenulisan bagi teman-teman yang mempunyai bakat dalam menulis, yang ingin mengembangkan bakatnya itu. Kemudian ada media dan komunikasi bagi teman-teman yang suka ngedesain dan juga khusus ini untuk nge-share kegiatan-kegiatan HMPS dan juga mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang ada di HMPS. Nah, kegiatan ini pun merupakan program kerja dari divisi intelektual dan juga jaringan komunikasi, yang mana yang ketiga yaitu divisinya jaringan dan komunikasi. Jaringan komunikasi ini tidak hanya mengadakan kegiatan kayak membantu teman-teman dari angkatan atas untuk KRS-an, membantu teman-teman 20 KRS-an atau sebagainya. Jarkom juga aktif mengadakan kerjasama dengan HMPS-HMPS di luar IAT yang ada di seluruh Indonesia. Yaitu teman-teman mungkin tahu FKMTHI, Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia. Yang keempat ada minat dan bakat, teman-teman. Di sini menampung semua minat dan bakat teman-teman. Karena kita tahu bahwa di IAT sendiri nggak semua teman-teman minat dan bakatnya dalam menghafal dengan kepenulisan dan lain sebagainya gitu loh. Bahwa teman-teman IAT tidak menutup kemungkinan suka olahraga, suka musik, suka lain sebagainya lah, maka hadirnya divisi minat dan bakat untuk menampung dan juga mewadahi teman-teman yang mempunyai minat dan bakat apapun itu. Nah, yang terakhir kewirausahaan. Nah, di sini teman-teman tadi mungkin melihat bahwa banyak sekali usaha yang dimiliki oleh teman-teman IAT, bahwa ada iat.co, di sana teman-teman bisa ngelihat apa aja yang dibutuhin untuk perkuliahan, karena di iat.co juga menjual buku-buku, banyak lagi yang dijual oleh teman-teman IAT. Dan juga di sini kami ingin menyampaikan kepada teman-teman yang punya usaha, karena nggak semua teman-teman IAT hanya fokus dalam kuliah saja, pasti banyak kegiatan-kegiatan lainnya, terutama dalam usaha ini. Teman-teman kewirausahaan mungkin nanti bakal di follow up oleh teman-teman kewirausahaan mengenai teman-teman IAT yang punya usaha dalam apapun itu, usaha baju, usaha online dan lain sebagainya, untuk bekerja sama dengan teman-teman iat.co untuk lebih menunjang usaha-usaha milik teman-teman gitu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Iza? Linknya bisa itu Nah, ya, linknya udah. Nah, mungkin nanti linknya bakal teman-teman HMPS share juga di grup teman-teman, dan juga akan mendata teman-teman yang punya usaha di IAT itu sendiri. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada Mbak Jingga. Baiklah, terima kasih Mbak Sylvia. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sharing session yang akan dipandu oleh narasumber kita, yaitu Mas Misbahul Wani. Kepada Mas Misbahul Wani, saya persilahkan. Tapi sebelumnya mohon maaf, saya akan bacakan CV dari narasumber kita. Nama Misbahul Wani, tempat tanggal lahir Bangkalan 8 Mei 1997, status perkawinan belum kawin, kontak person 0811-281-981, email misbahul.wani@gmail.com, akun medsos Instagram @misbahul.wani, Facebook Misbahul Wani. Riwayat pendidikan SDN Kajan 2 Blega Bangkalan, MTS Zainul Hasan 1 Genggong, MAS Zainul Hasan 1 Genggong, S1 di Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Riwayat organisasi OSIS MAS Zainul Hasan 1 Genggong, IPNO PP Zaha Genggong, IPNO Kecamatan Blega Bangkalan 2017 sampai 2019, PMII Rayon Pembebasan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Ketua Angkatan Mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga 2016, Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir HMPS IAT 2018-2019, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas atau Presma Usuluddin 2019-2020, member Youth Interfaith Peacemaker YIPC Yogyakarta, fasilitator Event Nasional Milenial Islami 2018 Jakarta Selatan, finalis lomba foto dengan tema merawat toleransi yang digagas oleh Indika Foundation dan toleransi.id Depok tahun 2019, Sekretaris Jenderal Forum Mahasiswa Usuluddin se-Indonesia, PMI Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta 2021-2022. Baiklah, kepada narasumber Mas Misbahul Wani SAG, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena fiturnya tidak begitu baik, jadi kameranya agak blur. Sekaligus itu menjadi indikasi menutup wajah yang kurang maksimal. Oke. Yang saya hormati Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga, Dr. Ali Imron. Yang saya hormati Ketua HMPS, Himpunan Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Yang saya hormati segenap anggota HMPS. Yang saya hormati segenap panitia penyelenggara acara pagi hari ini. Sebelumnya saya sebenarnya memang aktif di HMPS ini 2018-2019 waktu itu. Nah, ketika ada panggilan untuk ngobrol bareng, seakan-akan menghidupkan notifikasi kembali, seakan-akan saya masih aktif di HMPS. Ya, nggak masalah, karena ini memang tempat di mana saya menempa diri waktu itu. Tadi terkait program terbaru di HMPS itu ada yang namanya wirausaha. Sebenarnya kalau memang ingin mengembangkan lebih banyak, teman-teman HMPS itu bisa sounding ke CENDI, Center for Entrepreneurship and Career Development di UIN Sunan Kalijaga itu. Di sana ada yang namanya kayak organisasi itu memang konsentrasi di bidang entrepreneur. Jadi nanti teman-teman HMPS itu bisa mengembangkan lebih terkait kewirausahaannya. Ya, seperti itulah, biar organisasinya hidup dan tidak punya ketergantungan terhadap pemerintah, termasuk ya fakultas. Kemandirian organisasi itu penting. Nah, pagi ini saya dipersembahkan untuk mengisi terkait tema kenali dirimu, kenali prodimu, dan raihlah prestasimu. Ini cukup menarik karena untuk mengetahui diri sendiri pun juga tidak begitu terlalu mudah. Anda harus banyak terlibat di berbagai sektor dan terlibat di berbagai literatur untuk mengetahui bahwa selama ini bahwa saya seperti ini dan seperti itu. Oke. Yang kedua, nanti saya juga dituntut agar bisa membedakan antara dunia sekolah dan dunia kampus. Karena seperti apa yang disampaikan oleh Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir tadi, bahwa dunia perkuliahan itu identik dengan dunia kemandirian, dunia kebebasan. Oleh karena itu, tidak hanya mahasiswa nantinya itu dituntut untuk siap secara finansial, akan tetapi juga dituntut agar siap mental. Sebentar saya proses. Nah, ini. Untuk teman-teman IAT 2021, saya mengucapkan selamat datang. Dan
sudah bisa bergabung di sebentar ya, ada proses. Iya. Selamat datang mahasiswa baru Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2021 di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karena untuk menjadi bagian dari IAT itu tidak mudah. Karena setelah saya melihat percaturan maupun kontestasi untuk merebutkan bangku kuliah di IAT itu sangat tinggi. Bahkan ada beberapa, bahkan mungkin ribuan yang ditendang oleh kalian-kalian ini demi masuk di IAT. Jadi berbanggalah bahwa kalian itu menjadi mahasiswa pilihan. Karena di Fakultas Usuluddin, Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini menjadi prodi unggulan. Bahkan Ilmu Al-Quran dan Tafsir seluruh Indonesia. Ya cukup berbanggalah saya dan kalian semua. Terus ya sekilas lah tentang saya, karena kalau tidak tahu nanti kan ya nggak kenal. Kalau nggak kenal ya apapun yang menjadi hal itu menjadi sesuatu yang tabu. Ya saya juga alumni Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2016 yang berproses di IAT selama 5 tahun. Baru tadi lulus kok, masih 1 minggu di wisuda. Ya mungkin bisa berkenalan dan lebih lanjut ngobrol terkait saya, ini juga disediakan Facebook, Twitter, Instagram. Ini bukan dalam rangka apa ya, ya personal branding sebenarnya, tapi karena memang saat ini kebutuhan seperti itu tuh sangat diperlukan. Termasuk apalagi lembaga seperti MPS, keaktifan di dunia medsos itu memang harus menguasai. Makanya ada namanya divisi media itu. Ya, oke langsung. Nah, agenda presentasi kali ini itu yang pertama nanti saya akan bicara tentang sekolah dan kuliah. Ya maklumlah, ada namanya proses lanjut dan selanjutnya, maka dari itu membedakan antara satu dan yang lain itu butuh. Dan yang kedua, saya akan berbagi sedikit tentang strategi belajar efektif. Dan yang terakhir, mengenal lingkungan kampus. Oh, kalau background-nya itu juga teman-teman IAT itu angkatan 2016 juga sampai 2017 ketika aku di HMPS dulu. Nah, yang pertama perbedaan sekolah dan kampus. Kan? Oke, kenapa saya itu mengajak teman-teman berbincang tentang perbedaan sekolah dan kampus? Meskipun sebenarnya tidak menutup kemungkinan teman-teman juga banyak yang mengetahui terkait tema ini. Tapi saya meng-up lagi karena perbedaan di dunia sekolah kampus itu sangat signifikan. Pertama, nih terkait pakaian. Ya, kalau di sekolah pakaian itu sangat identik dengan seragam. Kelas 1 sampai kelas 6 pun sampai kelas 3 itu memiliki kesamaan. Kalau batik ya batik semua. Tapi kalau di kampus nanti teman-teman itu bebas, yang penting rapi seperti ketentuan ikut ini. Yang kedua, sebutan tenaga pengajar, biasanya mengenal guru atau ustadzah, tapi kalau di dunia kampus nanti akan nemu namanya dosen. Terus penyebutan mata ajar, kalau di kuliah itu nanti ada yang namanya kalau di sekolah mata pelajaran, kalau di kuliah mata kuliah, ya, cuma beda mata aja. Tapi ini penting untuk diketahui karena biar tidak bingung lah terkait berproses nanti ke depannya. Nih. Nah ini terkait waktu dan tempat belajar. Waktu perkuliahan itu tidak sama kayak di bangku sekolah. Kalau sekolah itu masuk jam 7, jam 2 bisa pulang.
serentak. Tapi kalau di perkuliahan nggak, tergantung nanti waktu yang diambil oleh teman-teman. Karena nanti terkait waktu itu berkaitan langsung dengan durasi waktu pembelajaran. Yang nomor 5 itu sumber belajar. Ya kita ketahuilah bahwa untuk banyak referensi maupun mendukung untuk keintelektualan kita itu memperbanyak sumber bacaan ya seperti buku dan yang lainnya. Kalau di mata kuliah di bangku perkuliahan sumber belajar itu nanti dosen menentukan dengan tema terkait dan teman-teman bisa mengakses di mana saja, membeli sendiri. Beda sama sekolah disediakan oleh sekolah. Bahkan tidak sedikit dari buku-buku yang disediakan sekolah itu lengkap. Kalau di kampus enggak, mahasiswa harus punya keterampilan untuk membeli sendiri, mencari sendiri. Ya kalau dosennya yang baik, ya kayak Pak Kaprodi kita ini nanti biasanya ngasih informasi, beli ini mas, beli ini mas. Kita tinggal punya keterampilan untuk mencatat agar apa yang disampaikan oleh beliau itu kita ingat. Terus kalau sistem penilaian itu ya kalau di sekolah ya dari 1 sampai 100 lah. Tapi kalau di kuliah sebenarnya sama 1 sampai 100, tapi nanti dikonversi menjadi nilai A, B, C, dan E. Dan itu nanti di konversi lagi menjadi nilai IPK itu ya mulai dari 1, berapa sampai 4, yang selanjutnya kegiatan saat liburan. Ini penting juga diketahui karena nanti kita kan butuh refreshing, butuh rehat sejenak ketika penat mengikuti jam pelajaran. Ya kalau di kuliah, kalau di sekolah liburan itu biasanya bisa punya banyak waktu untuk berlibur atau bermain. Tapi kalau di kuliah sekali libur itu panjang, bisa menggunakan apa saja. Tapi juga tidak sedikit biasanya saat liburan itu para dosen itu punya inisiatif untuk melibatkan mahasiswa terkait kegiatan tertentu. Sehingga saat liburan itu tidak benar-benar libur, artinya free dari dunia akademik, justru menggunakan waktu liburan itu belajar juga, tapi di luar kampus itu. Nah, kalau terkait bagaimana proses lulus, kalau di bangku sekolah itu teman-teman cukup menghafal atau ya sebagaimana trik teman-teman lah untuk pandai untuk mengisi ujian nasional atau ujian akhir itu. Kalau di kuliah enggak, bahkan kalau di sekolah jauh-jauh hari jawaban itu kadang sudah tersedia. Maksudnya buku kisi-kisi itu loh, bukan bahan contekan. Nah kalau di kuliah itu nanti tugas benar-benar mandiri yang kita kenal dengan skripsi. Skripsi itu tugas akhir dari mahasiswa agar menjadi syarat untuk lulus. Ya nomor 9 ini belajar lagi. Ya, terus habis lulus terus belajar dan berproses. Data ini saya ambil dari Ruang Guru. Mungkin teman-teman kenal lah dengan situs Ruang Guru yang sempat ingin menguasai dunia virtual, tapi ya ada sedikit gonjangan di tubuh kementerian sehingga menjadikan foundernya masuk ke kabinet waktu itu. Akhirnya ya tetap menjadi organisasi biasa-biasa aja lah. Nah ini klasifikasi mata kuliah. Klasifikasi itu ya pembagian atau kismon atau aksam. Di kuliah itu nanti ada yang namanya mata kuliah wajib. Terus ada juga yang namanya mata kuliah pilihan. Kalau di sekolah itu kan nggak ada
kriteria wajib atau enggak, semuanya yang penting harus dipelajari, harus punya nilai bagus biar naik kelas kan gitu. Kalau di kuliah enggak ada namanya mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib itu wajib diambil dan diselesaikan di beberapa semester. Kalau materi wajib itu tidak selesai, nanti akan menjadi kendala terkait proses akademika selanjutnya. Kalau mata kuliah pilihan itu nanti biasanya sama prodi itu akan ditawarkan dan teman-teman bisa mengambil kapan aja, tergantung nanti disediakan apa enggak. Tapi kebanyakan teman-teman ngambil mata kuliah pilihan itu biasanya kompak, biar enggak sendirian, ya serentak aja berapa kelas nanti satu semester atau semester berapa ngambil bareng-bareng gitu. Terus ini juga ada namanya sistem SKS. SKS itu sistem satuan kredit. Intinya nanti setiap satu SKS itu memiliki durasi 1 jam. Tiap satu mata kuliah pelajaran itu punya rentang waktu terkait tergantung bagaimana berat enggaknya itu pelajaran tersebut. Biasanya kalau satu SKS 1 jam, tapi kadang ada satu mata kuliah 2 SKS, berarti 2 jam. Kenapa kok satu mata kuliah kok 2 SKS? Karena materinya mungkin terlalu kompleks, terlalu luas, biasanya ditambah terkait durasi waktunya. Namanya itu SKS nanti. Nanti di pilihan mata kuliah itu kan teman-teman kan nemu sih SKS berapa jam, apa SKS berarti 1 jam. Hal sedetail ini harus teman-teman pahami biar nggak bingung, ya nggak bingung ke depannya. Ya, tuh. Sekarang kita bakal masuk tentang strategi belajar efektif. Sebenarnya saya agak berat sih terkait mau berbagi ini, karena sebenarnya ya mungkin dikarenakan background saya terkait belajarku juga nggak efektif, tapi saya lebih dulu belajar di bangku kuliah, makanya saya ingin berbagi juga tentang bagaimana tips dan trik belajar efektif itu. Wah, ini pertama harus percaya diri, dimanapun itu harus percaya diri lah, karena percaya diri itu sebagai modal. Percaya diri bahwa kalian itu sudah mahasiswa, sudah harus mandiri, sudah harus banyak mengetahui banyak hal. Ya karena kalau tanpa percaya diri, nanti kedepannya terkait apapun itu bakal, kalau orang Betawi itu bilang berabe. Yang kedua itu adaptif. Adaptif itu sangat diperlukan oleh teman-teman mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2021. Karena kalian lahir sebagai bagian dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di masa pandemi seperti ini. Makanya harus beradaptasi terkait bagaimana perkuliahan, bagaimana kondisi, dan yang lain-lain. Seperti halnya dunia online seperti ini. Kalau dulu itu tidak sebegitu maraknya, tetapi kalau sekarang harus beradaptasi bagaimana mengikuti perkuliahan dan mencari informasi. Terus yang punya sifat keterbukaan di berbagai macam hal, agar nanti teman-teman itu banyak informasi, jangan kemudian mengurung diri, tidak banyak hal yang dicari, hanya itu aja, terbuka aja, biar orang itu juga melihat kemampuan kita maupun kekurangan kita sehingga dapat saling mengevaluasi. Kalau kalian tertutup itu juga menjadi kendala. Ya bukan berarti menuntut agar teman-teman punya keterbukaan. Enggak, tetap ada batasnya. Maksudnya terbuka itu ya menerima segala hal lah terkait kondisi. Yang penting tetap adaptasi, percaya diri terkait bagaimana menjaga diri. Oh iya, sekarang kita masuk nih
terkait di dalam kampus itu ada apa aja. Kalau ini angka AU itu nggak usah di konsentrasi gitu ya, itu cuma fitur tersedia di pamflet, di template-nya. Saya mau mengganti apa, saya nggak tahu apa. Tapi dibiarin aja lah. Yang penting di dunia kampus itu nanti ada kalian sebagai mahasiswa, ada dosen sebagai fasilitator atau pengajar, pemandu kuliah, pemandu mata kuliah. Yang jelas juga ada mata kuliah. Dan yang terakhir itu juga ada organisasi. Organisasi ini sebagai bentuk dunia komunikasi, teman-teman nantinya mau aktif di mana, mengembangkan seperti apa. Nanti terkait itu akan saya jelaskan yang lain. Terkait belajar efektif, ini sebenarnya saya susun berdasarkan pengalaman aja. Bagaimana teman-teman itu menyediakan hal-hal yang perlu maupun termasuk kuota internet nantinya. Teman-teman itu harus punya buku rujukan sebagai pemandu mata kuliah atau ya yang lain lah. Nanti terkait buku itu nanti biasanya berkelindan dengan mata kuliah yang disediakan di dalam kelas. Terus teman-teman juga harus banyak nih berkunjung ke perpustakaan, karena di UIN itu perpustakaannya sangat bagus. Harus siap-siap ke Jogja, nanti bisa berkunjung ke perpus. Kabar baik tadi kalau nanti di Jogja itu turun level bisa tatap muka gitu kan, bisa teman-teman yang lain ini bisa saling tatap muka juga gitu. Biar nggak cuma tatap layar. Masa kuliah natap layar aja. Maklum lah kondisinya gini. Terus yang berapa ini? Teman-teman juga harus menguasai aplikasi kayak Maktabah Syamilah, Kamus dan lain-lain itu loh. Yang jelas nanti itu berkaitan dengan referensi. Teman-teman nanti terkait apa saja yang diperlukan. Biasanya teman-teman HBS itu menyediakan pelatihan bagaimana cara mengaplikasikan Maktabah Syamilah, Maktabah Mausu'ah maupun yang lain terkait bagaimana membuat footnote yang bagus. Pokoknya nanti ada seperti itu. Teman-teman pasti ketemu perbedaan signifikan di antara sekolah dan kampus. Dan teman-teman juga harus dibiasakan mengakses banyak literatur seperti jurnal ini. Karena di Indonesia saja atau di kampus UIN saja ribuan jurnal sudah tersedia sebagai bentuk representasi dari riset-riset orang-orang yang punya kompeten, sehingga nanti teman-teman bisa merujuk dan membaca jurnal itu sendiri. Banyak kok, IAT pun punya kok ilmu Al-Quran dan tafsir terkait jurnal itu. Teman-teman bisa main ke sana nanti untuk mencari referensi. Yang ini teman-teman juga harus punya teman. Ya teman ini maksudnya biar hidupnya itu juga enggak kayak informasi, kayak komunikasi, dan terkait kebutuhan apa, pusing, kan bisa saling sharing terkait hal-hal yang merujuk di dunia perakademikan maupun yang lain. Itu mungkin teman-teman lebih tahu lah. Dan yang terakhir terkait belajar efektif ini ada Google. Google ini bukan sumber utama, tetapi sangat membantu bagaimana teman-teman beradaptasi. Karena sesuatu yang tidak wajib tapi menyangkut perkara wajib itu juga menjadi wajib, kan seperti itu sulfiknya. Makanya nanti teman-teman kalau nyari referensi ini saya menyarankan bisa masuk ke Akademia. Di situ sudah ada, nanti klik aja Akademia, nanti di situ akan tersedia berbagai macam tulisan. Kalau udah punya akun biasanya nanti langsung nampil, tapi kalau belum teman-teman harus daftar dulu, login. Terus ada Google Scholar, biasanya nanti terkait jurnal-jurnal langsung nampil di situ, terkait riset-riset maupun tulisan-tulisan itu langsung terlampir di Google Scholar. Ya biasanya kalau langsung nyari di laman
searching itu agak susah, nggak langsung keluar. Tapi kalau langsung di akademia maupun Google Scholar biasanya langsung terlampir banyak gitu. Karena memang ya fitur tertentu terkait dunia kepenulisan. Apalagi kita akan mengenal lingkungan mahasiswa. Saya membagi lingkungan mahasiswa itu ada dua, yang dengan nama kebebasan semua. Ya, kebebasan akademik dan kebebasan berproses. Maksud kebebasan akademik itu, teman-teman punya kebebasan menekuni apa saja terkait dunia akademik. Yang jelas nanti meskipun masuk di program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, konsentrasi teman-teman bisa di hal yang lain. Misal ya gender dan Al-Quran dan yang lain lah. Yang penting kebebasan itu akan ditemukan di dunia kampus terkait teman-teman mau konsentrasi di bidang apa. Terus yang kedua, kebebasan berproses. Kebebasan berproses itu nanti teman-teman itu harus punya keterampilan berkomunikasi dengan siapa saja dan menentukan mau di mana saja. Yang penting punya latar belakang yang benar dan jelas dan produktif. Jangan hanya berorganisasi, jangan hanya berproses, tapi tidak punya dampak positif. Wah, berproses di IAT. Ini ada istilah mengaji, mengkaji, mengabdi. Saya mau cerita dulu nih terkait kalau adanya slogan ini, biar nanti ada hal yang diluruskan dari. Sebenarnya ini lahir dari teman-teman HMBS periode saya. Waktu itu susah nyari yang namanya jargon. Terus karena waktu itu ada mata kuliah, bukan mata kuliah, teman dosen itu sering cerita kepada teman-teman mahasiswa itu bahwa kalau bisa teman-teman IAT itu tidak hanya berbicara teori, bagaimana ilmu Al-Quran itu punya nilai-nilai di masyarakat. Ya intinya tidak hanya bahas teori gitu lah. Akhirnya karena di dunia IAT itu teman-teman ya harus bisa baca Al-Quran, ya kudu ngaji. Makanya nanti kita naruh istilah yang mengaji. Yang meyakini bahwa Al-Quran itu membacanya bernilai pahala. Ya, dimensi spiritual itu juga harus muncul. Bahwa semakin banyak Al-Quran yang kita baca, ya berharap besar ganjaran makin besar juga. Nah, di sini juga ya menghafal, teman-teman harus menghafal. Gak harus sih, gak harus. Tapi setidaknya tahulah membaca Al-Quran dengan baik dan punya keterampilan menghafal terkait ayat-ayat tertentu yang dibutuhkan. Namanya ilmu Al-Quran dan tafsir, masa yang nggak tahu baca Al-Quran itu kan ya perlu dievaluasi. Kayak gitu. Iya belajar. Nanti di mata kuliah biasanya ada tajwid lagi. Itu cuma lewat kalau menurut saya. Karena hanya 1 semester atau setengah tahun itu belajar tajwid itu ya nggak cukup. Tapi nanti teman-teman harus belajar sendiri. Nah itu yang dimaksud kebebasan akademik. Teman-teman yang penting menemui mata kuliahnya untuk memperkaya itu harus banyak baca literatur. Terus yang kedua mengkaji. Nah mengkaji ini Al-Quran itu tidak hanya teks mati, tapi juga teks hidup yang bisa dipelajari, diriset, dan diulas sebagai semangat maupun ya, motivasi untuk hidup. Makanya nanti lahirnya ilmu Al-Quran dan tafsir di program studi di Fakultas Suluddin ini, kesadaran akademik bahwa Al-Quran itu tidak hanya sebatas kertas maupun bacaan, seperti itu. Cek, panitia. Masih tersambung nggak? Tersambung. Oke. Masih, Terus, Mas. oke. Tapi screen-nya nggak ada lagi, Mas. Share screen-nya.
Oh gitu. Oke, sebentar. Ya sih. Enak-enak ngomong trouble ini buyar. Kita cari lagi. Nah ini sekarang saya akan menampilkan lingkungan kampus dan luar kampus. Mau tidak mau nanti teman-teman itu ada di dunia dua ini, di dalam kampus maupun di dalam kampus. Ya, kita tunggulah si proses. Maksudnya di dalam kampus itu ya tadi ada dosen, ada mahasiswa, ada dekan, ada staf, ada TU, itu semua nanti bisa menjadi teman-teman berproses. Tidak hanya dipahami mereka itu sebagai makhluk yang tidak punya dampak, enggak. Gitu kan memang ada dunia yang memahami seperti itu dari sudut tertentu. Ya di kampus itu nanti teman-teman bakal menemui yang namanya mata kuliah, itu jelas. Terus organisasi internal. Nah, organisasi internal ini yang dimaksud ya tadi HMPS, DEMA maupun SEMA. Itu lembaga resmi yang didukung oleh kampus. Bahkan nanti teman-teman untuk show up kemampuannya nanti teman-teman juga harus aktif di UKM, unit kegiatan mahasiswa. Di situ ada bidang olahraga, kori, nyanyi, dan selainnya lah. Lengkap pokoknya. Yang mau jadi dai ada Kordiska. Yang mau jadi pengembangan tafsir ini juga ada Al-Mizan. Bisa masuk di divisi tafsir, belajar kitab kuning, belajar diskusi. Banyak teman-teman bakal kaya terkait hal itu. Selagi teman-teman itu ingin tahu banyak hal. Terus di dalam kampus itu ya nuansanya lingkungan akademik, tidak kayak di luar. Harus dibedakan. Kalau ketentuannya rapi, pakai sepatuan gitu loh maksudnya. Gitu. Harus kondusif lah. Namanya lingkungan akademik. Ya itu. Terus di luar kampus nanti pelajaran bebas. Teman-teman itu bisa menempa diri di berbagai macam hal terkait apa saja yang mau dibaca, terkait dunia kekinian maupun yang dulu, maupun perkembangannya, ya dari klasik, modern hingga kontemporer, teman-teman bisalah untuk menemukan itu di luar. Tidak terbatas pokoknya. Membatasi nanti ya iman dan takwanya lah. Terus organisasi eksternal. Ini nanti teman-teman akan menemukan limpahan rahmat adanya organisasi di luar kampus. Termasuk himpunan program studi ilmu Al-Quran dan tafsir ini nanti ada namanya forum komunikasi, forum mahasiswa, kok aku lupa sih, FKM DHI, Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia. Nah, kayak Bu Ketua Silpi ini kayaknya kemarin udah ke Banten dan mana karena adanya FKM THI itu. Jadi teman-teman itu bisa aktif tidak hanya di kampus tapi juga di tingkat wilayah, nasional maupun internasional. Nah, nanti yang internasional juga ada kok. Teman-teman kemarin juga udah mengadakan International Student Conference. Itu sangat kaya lah. Bagi saya itu limpahan rahmat adanya organisasi seperti itu. Kenapa teman-teman juga harus mengenal itu? Karena itu nanti juga akan menjadi lifestyle mahasiswa dan bekal ke depannya lah bagaimana melatih leadership khususnya, kemampuan berorganisasi, komunikasi dan sebagainya. Nah, bedanya lingkungan akademik dan lingkungan luar itu, kalau di luar itu kalian menemukan banyak hal, apalagi di Jogja. Dari mulai hal yang sangat sensitif, agama, ras, budaya itu nemu semua. Oleh karena itu lingkungan yang heterogen itu teman-teman itu harus benar-benar siap, bukan hanya finansial, tapi juga mental gitu. Oh nanti kagetan, kesini kagetan enggak, jangan. Harus siap biar
nanti teman-teman itu ya kayak informasi, kayak beradaptasi gitu. Itu kata lain daripada adaptif. Tiga hal yang krusial. Teman-teman itu harus imbang. Harus imbang antara akademik dan non-akademik. Saya membahasakan organisasi. Karena kalau perkuliahan jelas kita punya kaitan dengan kampus. Tapi kalau di luar kampus tidak ngapa-ngapain, yoga imbang, tidak punya keseimbangan lah. Tetapi kalau teman-teman itu aktif di pondok pesantren, di organisasi tertentu, itu kan materi-materi yang dikembangkan di dalam kelas itu bisa di-apply di sana. Jadi ada keseimbangan lah antara luar dan dalam kampus. Untuk mempermudah mendapatkan informasi seperti itu, ya hidup di organisasi. Karena sebagai wasilah teman-teman itu banyak berinteraksi dengan dengan lembaga tertentu yang memang punya konsentrasi di bidang masing-masing. Terus yang kedua komunikasi. Apapun itu kalau komunikasinya baik selesai kok. Itu selesai. Terus yang ketiga konfigurasi. Ini maksudnya teman-teman itu harus dirinya itu harus di sistem. Kamu besok mau ngapain tuh harus sudah jelas. Bangun tidur mau ngapain itu harus sudah jelas. Jangan sampai besok mau apa ya. Jangan. Itu menentukan. Kalau udah nanti ke Jogja aku mau ngapain aja itu harus dipikirkan. Biar nanti tidak kemudian bingung terus. Biar nggak bingung berkepanjangan, harus punya planning. Sistemasi diri lah. Kita juga harus punya kemampuan yang lain. Berproses itu juga harus senang, ya banyak mencari tahu. Terus yang mengasah kemampuan. Dan yang terakhir ini berkarya. Berkarya yang dimaksud ya punya kemampuan apapun nanti disalurkan oleh teman-teman HMPS dan teman-teman HMPS nanti akan mengarahkan ke unit kegiatan mahasiswa terkait bidang futsal, kepenulisan, desain grafis, dan yang lain itu ada semua kok. Kayak yang penting itu selain itu ya nulis. Teman-teman dengan menulis itu nanti ya bisa banyak baca. Karena kalau nggak banyak baca, apa yang mau ditulis? Ya nantinya juga teman-teman bakal nemukan kok yang namanya tugas akhir itu nulis makalah. Ya skripsi. Makalah itu di selain sebagai tugas kuliah, itu nanti juga akan mengantarkan teman-teman bisa nulis skripsi dengan baik. Makanya kalau ada tugas makalah nanti ya nulis, pelajari terkait unsur-unsurnya biar nanti pas skripsian nggak bingung berkarya. Ya diharapkan mahasiswa itu bisa melakukan klasifikasi terhadap jenjang dan proses di Fakultas Uluddin dan Pendidikan Islam UIN Jogja. Diharapkan yang terbaik teman-teman. Pesan dari saya itu jaga skill akademik, jangan kehilangan bahwa kalian itu mahasiswa, berpikir dan yang lain lah itu. Pokoknya nuansa akademik jangan sampai hilang. Yang kedua, jaga skill komunikasinya dengan siapapun, baik dengan dosen, teman-temannya sendiri, orang tua, maupun guru-guru. Itu penting sebagai bentuk sistem pendukung berjalannya perkuliahan nanti. Wah, terima kasih nih, matur suwun. Ya semoga nggak ada pertanyaan sih. Kalau ada ya bisa jawab semampunya, gitu aja. Aku juga berbicara apa adanya sesuai dengan pengalaman saya. Selebihnya saya kembalikan ke Mbak Jinda. Silakan. Baik, terima kasih Mas Misbahul Wani atas pemaparannya. Baiklah kepada teman-teman maba 2021, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan?
Itu tuh udah ada satu, Mbak Jingga. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Iva Hanuna. Kak, kalau kita menjadi mahasiswa IAT, apakah otomatis tergabung dalam HMPS IAT atau ada sistem pendaftaran dulu atau gimana, Kak? Bisa dijawab oleh narasumber Mas Misbah Hulwani. Bisa. Nah, ini sebenarnya teman-teman nanti yang lebih punya hak menjawab nanti tak lempar ke ketuanya ini. Yang jelas untuk masuk di HMPS itu nanti ada sistem pemilihan pendaftaran. Pertama itu pendaftaran ketua umum. Lalu nanti dipilih ketua umumnya siapa. Ada proses kayak pemilu gitu loh. Pemilu raya nanti. Nanti setelah ketuanya terpilih sama wakilnya, mereka akan membuat sistem pemilihan lagi terkait buka pendaftaran anggota-anggota untuk mengisi divisinya. Ya mungkin itu tidak otomatis menjadi pengurus. Ingat ya, tidak otomatis menjadi pengurus. Tapi kalau menjadi bagian HMPS, otomatis. Kalian itu warga ilmu Al-Quran dan tafsir, auto lah. Tapi kalau untuk menjadi pengurus enggak harus semua. Masa iya semuanya mau jadi nabi? Ya kan harus ada umat gitu loh. Yang jelas kalau menjadi umat itu otomatis. Nanti terkait kualitas umat itu mau menjadi yang beriman atau enggak atau yang kafir itu kan pilihan gitu. Mungkin bisa ditambah nih terkait HMPS itu oleh Mbak Ketua. Ya, karena memang bersinggungan langsung sekarang. Kalau aku kan 3 tahun yang kemarin, yang dulu. Oke, Intinya semoga jadi umat yang yang itu semua, Mas. Enggak, teman-teman, tadi udah dijelasin sama Mas Misbah, benar begitu. Bahwa secara otomatis menjadi bagian dari HMPS, tapi kalau untuk pengurus nanti bakal ada open recruitment dari teman-teman HMPS gitu sih. Lanjut Mbak Jingga. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Raudia Nur Afifah. Izin bertanya, Kak, bagaimana komitmen dan motivasi untuk berorganisasi ya? Bisa dijawab, Mas Misbah Hulwani? Oke. Kalau terkait komitmen dan berorganisasi itu, teman-teman memang harus punya kemampuan dan memahami organisasi itu bukan cuma tempat numpang hidup, apalagi numpang yang lain. Tetapi benar-benar punya tujuan planning bahwa berorganisasi itu ingin mengembangkan kemampuan. Misal kalau teman-teman punya kemampuan di bidang kepenulisan, nanti di organisasi itu biasanya ada di bagian intelektual maupun literatur dan sebagainya. Tinggal nyari di mana bidang tertentu yang sesuai dengan teman-teman. Akhirnya memahami komitmen itu bukan hanya sekedar promise, bukan sekedar janji, tapi memang benar-benar skill dan perlu wadah gitu loh. Kemampuan di bidang olahraga, bidang futsal misal, dia nyarinya itu unit kemahasiswaan terkait olahraga futsal, jangan malah nyari bulu tangkis, nanti komitmennya buyar secara otomatis karena nggak nemu feel di situ. Kalau kemampuannya di bulu tangkis, nyari di badminton, akhirnya komitmen itu kadang ketemunya dengan terkait progres teman-teman itu sendiri dan kemampuannya. Jangan hanya komitmen, ya saya akan setia menjadi bagian dari organisasi. Tetapi kalau teman-teman nggak punya komitmen atau kemampuan, ya nggak bisa. Secara otomatis dia hilang. Hilangnya teman-teman dari organisasi karena kadang memang tidak punya kemampuan itu atau tidak menemukan ruang. Yang salah itu sistemnya atau teman-teman yang nyari ruangnya. Makanya nyari ruangan yang benar gitu loh. Biar teman-teman juga bisa mengembangkan kemampuannya dengan benar. Itu memahami komitmen itu menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Ini ada yang bertanya lagi, M. Rizky Nugraha AG.
Kak, kalau kuliahnya 2 bareng bisa nggak? Gimana ya? Maksudnya, Ulang. Kak, kalau kuliahnya 2 bareng bisa nggak gitu? Apa mungkin ngambil ini Bisa jurusan kok. beda mungkin? Bisa. Yang penting nanti teman-teman tidak berbenturan maupun ya bisa membagi waktu. Ya jadi jujur saja sih. Biasanya kalau yang sibuk itu semester pertama. Kalau semester masuk 6 atau 8 itu kan materi perkuliahan makin dikit. Dulu pun aku juga ya kuliah di UII gitu terkait ya terkait ilmu yang lain gitu. Ya nyulik-nyulik aja gak ada yang tahu, tapi aku keceplosan di sini ya nggak apa-apa. Boleh kok, yang penting nanti ngatur waktunya itu bagus. Teman-teman itu punya kemampuan manajemen waktu. Ini juga ada yang menarik ini Mbak Jingga terkait maksud perpolitikan kampus, ya kan? Ini sebenarnya di kampus itu memang ada nuansa politik. Politik yang dimaksud adalah kontestasi, kayak pemilihan ketua, baik di SEMA, DEMA maupun HMBS. Ya sama kayak OSIS gitu loh, ada pemilihan kayak gitu. Di OSIS pun itu kan juga nuansa politik untuk jadi ketua OSIS itu. Enggak tiba-tiba jadi aku aja deh jadi ketua OSIS, enggak. Ada proses di situ. Proses perpolitikan yang dikemas dengan namanya pemilu raya. Kalau di UIN Jogja itu dikenal dengan pemilihan mahasiswa lah. Itu nanti teman-teman akan terlibat menentukan siapa ketuanya, bahkan bisa melibatkan diri untuk menjadi ketua juga. Daftar aja, pokoknya daftar aja semua. Nanti kan tetap ada proses di situ. Yang jelas syarat dan ketentuan itu nanti berlaku. Ya kalau perbedaan SEMA dan DEMA, kalau DEMA itu atau HMPS itu bergelut di bidang eksekutif atau apa ya, eksekutor. Ada kegiatan apa kita tampung, kita punya kemampuan di bidang eksekutif. Tapi kalau SEMA itu di bidang regulasi pemerintahan atau kebijakan kayak peraturan dan yang lain-lain, SEMA Senat itu harus dilibatkan. Tapi kalau Dewan Eksekutif itu di bidang eksekutor, ya kayak bupati gitu loh, gubernur itu eksekutor. Kalau SEMA itu ya DPR itu bergelut di bidang legislasi atau undang-undang seperti itu. Baik undang-undang di fakultas maupun di universitas, baik di kabupaten, wilayah maupun nasional. Itu nanti. Artinya ketika nanti kita aktif di HMPS atau SEMA-DEMA untuk membedakan atau membaca peta politik yang berkembang di Indonesia itu mudah. Karena secara otomatis kayak seakan-akan belajar gitu loh. Kalau prosesnya sadar dan benar. Kalau hanya proses, aku jadi ketua, aku jadi anggota, ya bingung. Enggak, itu sebenarnya kalian itu dikasih pembelajaran atau otomatis nanti ya belajar gitu loh. Apalagi Mbak Dia, dibatasi nggak apa, kita jawab aja, yang penting waktunya masih ada, gimana? Oh ini cari yang bagus. Kalau bisa itu jawab semua nanti kalau paham. Ini ada Kak. Dari Abdul Kowi N. Jika kakak masih bisa kembali menjadi mahasiswa S1 lagi, apa yang kakak akan lakukan? Ya mungkin saya akan lebih melakukan sistemasi diri ya. Karena kadang untuk jadi mahasiswa itu ya waktu itu ya habis lulus ya kuliah, tiba-tiba selesai berproses, akhirnya tahu perjalanan sebelumnya. Nah, kalau udah tahu seperti ini, ya lebih punya tingkah yang hati-hati lah dalam berproses. Yang jelas apa ya terkait kondisi lebih mengetahui, terkait bagaimana berkembang juga harus juga lebih mengetahui. Tapi ini pertanyaan paling sulit sebenarnya dijawab karena nggak terduga lah. Tapi kalau untuk mau menjadi mahasiswa baru lagi, itu bagi teman-teman nanti kalau udah lulus juga nggak masalah.
asal ada yang menampung, asal ada duit, itu boleh kok. Boleh enggaknya boleh. Tapi kalau apa yang harus saya lakukan, prosesnya nggak jauh beda, ya kan? Mas Misbah keluar, Po? Kayaknya jaringannya, Mbak. Oh iya. Tak bantu jawab yang berhubungan sama HMPS ya, teman-teman. Kayak tadi dari NIM 211050 384. Nah, tadi yang di-share di IG HMPS itu, yang simaan Quran 15 juz itu ada teman-teman dari mahasiswa yang nge-tag akun IG HMPS. Nah, jadi itu kan merupakan apresiasi bagi teman-teman yang sedang simaan 15 juz. Itu bukan ujian dari itu. Dari prodi lah istilahnya, tapi mengapresiasi teman-teman yang selesai simaan. Kalian juga kalau ada prestasi apapun, karena itu juga udah tugas dari media dan komunikasi untuk mempublikasikan teman-teman. Nanti soalnya dari prodi pun kalau teman-teman ada bakat nanti bakal diinput. Biasanya ada pengimputan prestasi mahasiswa. Nanti teman-teman bakal dapat apa gitu dari prodi dan fakultas. Nah, itu tuh salah satunya untuk mempublikasikan bahwa ada mahasiswa yang sudah simaan, bahwa ada mahasiswa yang mendapatkan prestasi-prestasi tertentu. Jadi, jangan segan untuk nge-tag akun iat.winsuka. Gitu. Mas Isbah udah gabung lagi apa belum? Belum ya? Udah. Oh iya. Itu kental tadi. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Aisyah. Kak, bagaimana kalau mahasiswa yang terikat sama peraturan di pondoknya sehingga tidak seimbang antara akademik dan non-akademiknya? Itu ya. Sebenarnya tadi kondisi di luar kampus itu yang saya sebutkan termasuk pesantren. Tapi tidak tertulis. Artinya teman-teman memang di perkuliahan itu teman-teman termasuk yang sudah buku tua ini kayaknya juga mondok. Jadi tidak membatasi teman-teman punya keterampilan di situ. Yang penting nanti di pondoknya nggak tidur aja gitu loh. Di situ kan juga ada organisasi, ada yang namanya kegiatan di pondok. Nah itu juga menunjang bakat teman-teman. Bahkan nanti di kajian tertentu kan memang ada yang bersinggungan langsung dengan dunia ilmu Al-Quran dan tafsir. Bahkan ada pondok yang punya konsentrasi di bidang itu, namanya pondok LSQ, Lembaga Studi Quran, punya Prof. Dr. Haji Abdul Mustaqim. Itu teman-teman diajari riset di sana. Dulu aku nggak mondok, cuma sering ngaji ke sana kemana-mana lah. Yang jelas teman-teman di pondok itu tidak menjadi rintangan untuk bisa tidak simbang, enggak, tetap simbang kok. Yang penting teman-teman itu komunikasinya bagus dan di pondok itu juga mengembangkan terkait kegiatan di sana. Karena kalau pondok mahasiswa itu pemberlakuan terhadap kegiatan itu juga berbeda. Ada lebih banyak waktu untuk ke mahasiswanya juga ada gitu loh. Enggak kayak di pondok pesantren
ketika kita masih SMP SMA yang full di kegiatan pondok ya pondok, nggak sempat nugas kuliah nggak. Sistem di pondok itu udah melakukan adaptasi, udah disesuaikan dengan kondisi mahasiswa. Yang penting ya beradaptasi aja. Bahkan ada yang memang kalau udah selesai ngaji itu bisa keluar melakukan diskusi di luar dan segala macam. Kalau memang benar-benar penting kan bisa izin ikut di kegiatan di mana. Itu juga diizinin kok. Tidak menghalangi sama sekali. Oke. Oke, ini ada lagi dari IAT Marwan Effendi. Dalam berorganisasi, apakah dibatasi berapa organisasi yang kita masuki? Kalau pembatasan nggak ada. Lagi mampu aktif di mana-mana, aktif aja. Saya sejak semester 1 itu awalnya suka bingung. Gimana ya sekiranya sibuk, aku gitu kan. Orang-orang itu keluar nggak ada di kos. Akhirnya aku biar kelihatan sibuk, tidur di masjid, nggak ikut organisasi waktu itu, hanya tidur. Nanti pulangnya sore, biar kelihatan satu angkatan itu, oh masih sibuk. Akhirnya aku di masjid itu ketemu banyak orang, ngobrol, akhirnya tahu yang namanya Youth Interfaith Camp, narasi toleransi tadi, terus Minyak Islami, HMPS, organisasi PMII, HMI, IMM, dan segala macam. Akhirnya terkait hal itu saya mencoba untuk bergabung di salah satu yang menurut saya bagus. Akhirnya dari itu saya ya tidak hanya satu yang diikuti, bahkan dalam waktu semester 1 itu pun udah 3 UKM, unit kegiatan mahasiswa itu Al-Mizan di bidang tafsir, terus di bidang intra itu ada Youth Interfaith Peacemaker tadi, terus ada namanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan yang terakhir itu organisasi pondok pesantren. Ada lagi organisasi daerah, banyaklah. Tinggal bagaimana kita mengatur waktu. Tidak ada batasan. Yang penting teman-teman harus punya keterampilan memilih agar tidak terjerumus ke kondisi yang mencekam, yang merugikan, karena sekarang memang banyak tawaran-tawaran ini dan segala macam, tetapi tidak menggambarkan ya kondisi yang sebenarnya gitu loh. Harus pandai memilih, banyak-banyak nanya ke yang lebih tahu. Oke. Oke, Mas, mungkin cukup pertanyaannya. Boleh minta statement closing, Mas, dari Mas Misbah. Oke. Kalau statement closing dari saya, aku pakai mutoku aja deh. Mutoku tadi nggak dibaca, aku bacain sendiri. Kenyang malas, saya lapar lemas, kenyang malas. Ya, dipikir aja sendiri apa maksudnya. Lapar, lemas, kenyang, malas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas atas pemaparannya. Baiklah, sudah sampai di akhir acara kita. Marilah kita tutup acara ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanallah, subhanakallah, syarallah, astaghfirullah. Saya sebagai MC pamit undur diri dan mohon maaf jika terdapat kesalahan, kekurangan, serta kealfaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita foto bersama dulu ya buat dokumentasi. Mungkin teman-teman boleh on cam-nya semua. Mas Zayan udah siap? Mas Zayan? Ya. Oke, hitung. Mas Zayan yang hitung ya?
Oke, teman-teman, slide pertama 1, 2. Hasil. Oke, nanti kalau aku bilang iya teh Win suka mengaji, mengkaji dan mengabdi. Gitu ya teman-teman, nggak apa-apa on mic semuanya. Oke, 1 2 3. Iya teh Win suka Mengaji, mengkaji, mengabdi. Makasih teman-teman. Kembali ke Jingga. Makasih. Ya Mbak, sama-sama. Mengaji. Oh, udah ditutup ya Jingga ya?